Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman soleh soleha Abu Zar, apa kabarnya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang luas. Baik teman-teman, sudah disiapkan buku tematik 2 tema 6-nya. Kalau begitu langsung saja, mohon disimak baik-baik ya. Halaman 83. Bersyukur atas anugerah ilmu. Ahmad bersyukur di sekolahnya terdapat perpustakaan. Ahmad dan teman-temannya bisa membaca berbagai jenis buku. Dengan membaca tentunya pengetahuan kita menjadi bertambah. Ayah pernah berkata, semua kegiatan harus dilakukan dengan ilmu. Kegiatan yang dilakukan tanpa ilmu bisa membuat tersesat. Oleh karena itu, Ahmad bersyukur diberi kesempatan menambah ilmu dengan membaca. Baik teman-teman, di sekolah Gigans ada perpustakaannya nggak ya? Iya, walaupun mungkin tidak luas, tidak besar, dan buku-bukunya pun mungkin tidak sekomplit atau tidak sebanyak di perpustakaan yang lain. Tapi insya Allah dapat membantu teman-teman untuk menambah wawasannya. Ayo mengamati. Untuk menambah pengetahuan, Ahmad dan teman-temannya senang membaca buku. Di perpustakaan ada banyak buku yang dapat dipinjam. Ada buku ensiklopedia, buku cerita, dan buku lainnya. Teman-teman ada yang tahu buku ensiklopedia itu buku apa sih? Iya. Buku ensiklopedia itu buku yang berisi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan informasi. Macam-macam teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Ahmad membaca buku ensiklopedia binatang. Berarti semua jenis binatang insya Allah ada di buku ensiklopedia tersebut ya, lengkap. Kemudian ada pengetahuan cara merawat binatang di buku itu. Melanie membaca buku cerita fabel atau fable. Teman-teman ada yang tahu buku cerita fabel itu seperti apa? Baik, yang Pak Angga ketahui, buku cerita fabel itu adalah apa ya? Buku cerita yang menggambarkan watak atau tabiat manusia teman-teman. Ya, kebiasaannya. Ya, kebiasaan yang dilakukan oleh kita nih. Jadi watak yang menggambarkan watak atau tabiat kebiasaan manusia. Yang pelakunya diperankan oleh binatang. Itu isi ceritanya ya. Jadi diperankan oleh binatang. Nah, biasanya teman-teman buku tersebut ya tentang pendidikan formal atau budi pekerti isinya. Lebih kita kenal apa ya? Tata krama. Iya, tata krama. Kita lanjut. Buku cerita dapat menjadi hiburan. Di perpustakaan ada tata tertib yang harus dipatuhi. Semua pengunjung harus tenang saat di perpustakaan. Jadi teman-teman, tidak ada yang berisik, tidak ada yang bercanda atau lari-larian ketika teman-teman di dalam perpustakaan. Mengapa? Karena dikhawatirkan mengganggu teman yang lainnya yang ingin memang belajar atau mencari pengetahuan dari buku tersebut. Sampai sini teman-teman paham ya? Baik, kita lanjutkan halaman 84.
tas harus dititipkan kepada petugas. Ini masih lanjutan ya teman-teman. Jika hendak meminjam buku, siswa harus melapor petugas. Buku yang dipinjam dan dikembalikan akan dicatat pada kartu anggota. Buatlah pertanyaan tentang tata tertib perpustakaan. Ajukan pertanyaan itu kepada petugas kepala sekolahmu. Kemudian tulislah jawaban. Baik, teman, kita lanjutkan saja. Menulis tata tertib di sekolah. Teman-teman silakan teman-teman isi maksimal 5, minimal 3. Ya, tata tertib yang memang biasanya teman-teman ketahui ya, seperti di UKS, unit kesehatan ya. Kemudian juga tata tertib di kantin. Baik, masing-masing maksimal 5 ya, minimal 3. Yang teman-teman ketahui. Oke, halaman 84 menjadi tugas ya. Silakan kalau memang tidak muat jawabannya di buku paket, silakan teman-teman boleh salin atau jawabannya langsung tulis di buku latihan. Baik, kita lanjut. Membaca cerita tentang cara merawat hewan pilihan. Baik teman-teman, mohon disimak. Cara merawat kucing. Bagi teman-teman yang memang suka kucing, berikut Pak Angga akan membacakan cara merawatnya. Menjaga kebersihan kandang dan bak pasir. Memperhatikan makanan dan minuman kucing. Kemudian memandikan kucing seminggu sekali. Membawa ke dokter jika sakit dan perlu vaksin. Selanjutnya, memperlakukan kucing dengan baik. Memberikan lingkungan yang nyaman untuk kucing. Baik, demikian teman-teman cara merawat kucing atau hewan peliharaan. Teman-teman, Pak ingatkan, jika teman-teman berkeinginan memelihara suatu hewan, mohon untuk izin terlebih dahulu ya ke ayah bunda, ayah atau mama. Ya, jika diizinkan, teman-teman boleh baru langsung. Ya, seperti tadi, teman-teman juga tidak sembarang merawat hewan peliharaan karena ia juga ciptaan Allah yang memang harus dikasihi dan disayangi. Baik, kita lanjut. Selanjutnya halaman 86. Baik. Berikut cerita tentang Agit dan kucing-kucingnya. Baik teman-teman, Agit ini memiliki 3 ekor kucing. Nama mereka yang pertama ada Winnie, ada Willy, dan Timmy. Winnie memiliki bulu berwarna coklat. Willy memiliki bulu berwarna putih. Dan Timmy memiliki bulu berwarna belang putih dan hitam. Selanjutnya, ketiga kucing itu sahabat Agit di rumah. Agit dan kucing-kucingnya selalu bermain bersama. Jika Agit ke sekolah, kucing-kucingnya menunggu di rumah. Jika Agit pulang sekolah, mereka akan duduk di teras menyambutnya. Tidak heran mereka bercanda seperti sahabat. Jika Agit sedang belajar, mereka akan setia menunggu di sampingnya. Memiliki kucing, teman-teman, akhirnya membuat Agit sadar. Memiliki binatang peliharaan sangat menyenangkan. Sahabat tidak selalu teman sekolah. Sahabat tidak selalu teman bermain di rumah. Binatang peliharaan pun juga bisa menjadi sahabat. Nah, teman-teman, bagi yang pernah memelihara kucing atau hewan lainnya yang jinak, tentunya setuju ya dengan kisah si Agit ini, dimana kadang kita bisa menjadi akrab ya dengan hewan peliharaan yang kita miliki, apalagi kalau memang kita rawat dari kecil sampai tumbuh besar atau dewasa. Itu sudah seperti sahabat atau mungkin adik sendiri ya. Namun tetap yang namanya hewan peliharaan ya, belum tentu sebaik ya manusia.
tentunya punya kekurangan, hewan pun. Kadang mungkin kalau lagi apa istilahnya, kucing misalkan, kadang bisa marah tiba-tiba, ya, tiba-tiba nyakar teman-teman. Ya itulah, tidak terduga, hewan itu tidak terduga karena tabiatnya. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa diisi ya 2 soal yang ada di bawah ini. Ini pun jadi tugas ya. Baik, insya Allah mudah. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Halaman 95. Mengamati jenis-jenis timbangan. Betty sedang sakit. Melanie membawa Betty ke dokter. Beberapa hari ia tidak mau makan. Teman-teman, Betty di sini ya bukan manusia ya, namun hewan peliharaan. Baik, kita lanjut. Beberapa hari Betty tidak mau makan. Badannya panas dan lemas. Dokter menimbang Betty. Berat badan Betty turun 1 kilogram. Dokter melihat mulut Betty. Kata dokter, Betty terkena radang. Dokter menyuntik Betty dengan obat. Baik. Teman-teman, apakah teman-teman juga pernah menimbang badan teman-teman? Berapa berat badannya? Ya, waktu itu insya Allah sudah ya teman-teman ya. Baik. Dan timbangan apa saja biasanya yang digunakan untuk menimbang berat badan? Apakah A, B, atau C? Ya, insya Allah teman-teman pasti sudah bisa ya. Baik, selanjutnya amatilah gambar-gambar di bawah ini. Binatang apa yang lebih berat timbangannya menurut perkiraan teman-teman? Bubuhkan tanda centang atau beri tanda checklist di dalam kotak yang berwarna hijau. Selanjutnya halaman 96. Nah, ini pun sama teman-teman ya. Silakan teman-teman checklist. Selanjutnya yang tengah. Setelah memberikan atau membubuhkan checklist, teman-teman silakan urutkan binatang-binatang di bawah ini mulai dari yang terberat ke yang teringan. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Ingat ya teman-teman ya. Yang tengah, urutkan dari yang terberat ke yang teringan. Situ ada bebek, ada kambing, ada burung. Yang paling bawah selanjutnya sama, namun yang paling akhir itu teman-teman kebalikannya. Silakan urutkan binatang-binatang ini mulai dari yang teringan ke yang terberat. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Baik, insya Allah mudah ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, mandiri ya. Insya Allah bisa. Tanpa bantuan ayah dan mama, teman-teman bangga yakin ikhwan maupun akhwat bisa mengisinya. Oke. Demikian teman-teman video pembelajaran untuk hari Kamis. Kurang lebihnya Pangga mohon maaf. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan atau menyimak video Pangga ini. Terima kasih pula ayah bunda. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.